Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaifa halukum? Ada sebuah kisah yang terjadi di umat Nabi Nuh alaihi salam, yang mana salah satu daripada umat Nabi Nuh alaihissalam sombong karena merasa ibadahnya banyak, maka dia merasa pantas masuk surga. Akhirnya ketika dia sombong, dia merasa pantas masuk surga, dia dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab dia sombong. Akhirnya ketika dia mau masuk neraka, dia minta permintaan terakhir sebelum masuk neraka. Yaitu apa, nak? Dia minta kepada Allah untuk membesarkan badannya sebesar-besarnya. Ya. Ternyata dia taubat dari rasa sombongnya, sehingga dia tidak mau ada orang lain yang masuk neraka gara-gara sombong. Maka dia, karena taubatnya itu, dia minta sama Allah untuk membuat badannya besar banget. Nah, ternyata ada tujuan dan maksud dia minta kepada Allah agar badannya dibesarkan sebesar-besarnya. Ketika ditanya sama Allah, kenapa engkau meminta untuk dibesarkan badannya sebesar-besarnya? Akhirnya umat daripada Nabi Nuh tersebut menjawab, ya Allah, hamba tidak mau ada orang lain yang masuk neraka lagi gara-gara sombong seperti saya, sehingga mereka masuk neraka. Kenapa saya minta dibesarkan badan saya? Agar badan saya itu bisa menutupi pintu neraka. Sehingga apa? Ketika saya sudah masuk neraka, saya di pintunya, dan saya memboikot atau menstop orang agar bisa masuk neraka lagi, karena sebab badan saya yang tidak muat di dalam pintu neraka. Ya. Tujuan saya agar tidak ada lagi orang-orang yang masuk ke dalam neraka, karena saya halangin dengan badan saya yang begitu besar, sehingga tidak ada yang masuk lagi, tidak ada yang muat lagi masuk ke dalam neraka. Akhirnya Allah luluh karena keinginan mulianya hamba dari umat daripada Nabi Nuh tersebut, dari hambanya Allah, maka Allah mengampunkan dosa sombongnya sehingga dia dimasukkan ke dalam surga. Ya. Hikmah di balik itu semua adalah, pertama, pelajarannya yaitu kalian jangan pernah sombong, merasa kalian sudah pinter, sudah paham masalah nahwu, shorof dan sebagainya, udah merasa banyak hafalan hadisnya, udah merasa banyak paham tentang pelajaran, sehingga kalian sombong. Sombong itu nggak hanya dengan ucapan, yaitu dia bilang, wah, kayak gua nih, gampang hafalnya. Enggak. Sombong itu juga diantaranya adalah gua ngapain sih masuk ngaji? Gua kan udah tahu ilmu yang udah sering diajarin sama Pak Ustadz. Ya, sama sombong kayak gitu juga, nah. Di antaranya juga sombong yaitu apa? Ketika ada orang yang berbicara ilmu, ya, dia merasa itu udah pernah diceritain, ngapain gue dengerin cerita itu lagi? Akhirnya apa? Dia tidak mendengarkan dan dia ngobrol lagi sama temannya. Itu salah satu sombong, nah. Ya. Maka Pak Ustadz ingatkan lagi, sombong itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk yang fana, sebagai makhluk yang tidak abadi, yang banyak dosanya, hendaknya kita selalu rendah hati. Ya. Rendah hati dimanapun kita berada. Paham dom?